dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gita Mera Huzaimah. Welcome to my class. Today we will learn about cause and effect. But before we start our class, let's play together. Now you have to prepare your book, dictionary, and stationery before we start our class today. Ready? Do that one dance, baby. That one dance. In this video, we will learn about cause and effect. Apa kalian tahu yang dimaksud dengan cause and effect itu? First, when we want to know what happened, it is called effect. Second, when we want to know the reason why it happened, it is called cause. Whatever happens, there is always a cause and effect. Effect atau akibat adalah kejadian setelah sebab. Sedangkan sebab adalah alasan kenapa hal itu terjadi. First, cause. Ciri-cirinya yang pertama adalah happen first atau terjadi lebih dahulu. Yang kedua adalah tells us why atau menjawab kata tanya mengapa. Yang ketiga, the reason or motive for an action atau alasan terjadinya sesuatu. Contohnya pada kalimat it rained so I got wet. Di sini, yang menjadi cause atau sebab adalah it rain. Karena hujan, aku menjadi basah. Rain di sini menjelaskan alasan mengapa ia menjadi basah. Second, effect. Ciri-cirinya adalah yang pertama, happens after cause atau terjadi setelah sebab. Yang kedua adalah tells us what happened atau memberitahu kita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah result or conclusion of an action atau hasil dari suatu kejadian. Contohnya pada kalimat yang sama. It rained, so I got wet. Di sini kalimat so I got wet menjadi effect atau akibat. Karena terjadi hujan, maka hasilnya tubuhku menjadi basah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai cause and effect. Sekarang, kita akan melihat beberapa signal words yang dimiliki oleh cause and effect. Seperti yang bisa kalian baca di layar, untuk cause ada because, the reason for, due to, for this reason, because of, unless, and lead to. And for effect, there are as a result, then, so, therefore, finally, hence, and in order to. Sebelum melanjutkan, tahukah kalian kalau kalimat cause tidak selalu berada di depan, meskipun terjadi terlebih dahulu? Untuk itu, mari kita simak beberapa contoh kalimat berikut ini. Contoh yang pertama adalah haze is caused by massive forest. Di sini, yang menjadi cause adalah massive forest. Bisa dilihat dari signal words, yaitu caused by. Sedangkan haze menjadi effect atau kejadian setelah cause. Karena massive forest, maka terjadilah haze. Next, yang kedua, Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Untuk yang kedua ini, yang menjadi cause adalah people killed
to many of them. Bisa kita lihat dari signal words yaitu because. Sedangkan Sumatran tigers are almost extinct menjadi effect. Karena orang-orang membunuh harimau Sumatera, maka harimau Sumatera hampir punah. Contoh yang ketiga, since they are in love, they forgive each other's mistake. Nah, pada contoh yang ketiga ini, cause berada di depan. Since they are in love. Since adalah signal words dari cause. They forgive each other mistake menjadi effect. Karena mereka jatuh cinta, jadi mereka bisa memaafkan kesalahan satu sama lain. Contoh yang keempat, atau yang terakhir, early men learn to grow food, and as a result, their lives become easier. Pada contoh yang keempat ini, sama seperti yang ketiga, cause berada di depan. Nah, kita bisa melihat signal words dari effect berada pada kalimat yang ada di belakang, yaitu as a result, sebagai hasilnya. Oleh karena itu, their lives become easier menjadi effect. So, that's all for today. You have learned about cause and effect. Do that one dance, baby. That one dance. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.